Feni. Gue sekarang lagi aktif sebagai mahasiswa dan gue sekarang juga lagi jadi barista di coffee shop. Umur gue 22 tahun. Pernah gue ngalamin titik terendah dalam hidup gue itu pas gue kelas 2 SMA. Pernah. Pernah pastinya pernah. Pernah. Titik terendah dalam hidup gue itu ketika orang tua gue bercerai, lalu mami gue jatuh sakit dan didiagnosis penyakit lupus. Yang pastinya hancur ya, karena gue ngerasa gak adil aja gitu. Kenapa setelah adanya kasus perceraian di keluarga gue dan mami gue terkena penyakit tersebut sih, kayak sakit aja sih hati gue sekarang. Merasa bahwa gue belum menjadi anak yang baik di sebelumnya, sampai mami gue harus menanggung masalah keluarganya sendiri dengan dia ya bertahan sendiri sih tanpa dia mau curhat sama gue segala macam sih. Karena dulu gue merasa bahwa gue egois itu gitu. Gue tipe orang yang pendiam dulu, gue nggak mau ngebahas masalah apapun sama orang lain. Mungkin itu jadi salah satu alasan gue depresi kali ya. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini gue masih di sini dengan bahagia. Titik terendah yang pernah saya alami adalah ketika saya SMA. Saya merasa saya dibeda-bedakan oleh teman-teman pria di kelas saya. Jadi ketika SMA yang namanya nongkrong dan lain ya pengen diajak, atau mereka ketawa bareng, atau mereka chatan bareng ya saya pengen diajak. Namun saya tidak mendapatkan perasaan itu karena saya merasa dibeda-bedakan. Kalau gue dulu pas banget sih tahun kemarin 2019 itu termasuk tahun yang lumayan bergejolak buat gue. Sampai sekarang tahun ini juga lumayan bergejolak sih. Cuman tahun kemarin itu bener-bener kayak titik balik hidup gue aja. Karena pas itu pas banget gue baru lulus kuliah, lulus S1, dan gue banyak dapet tuntutan dari orang sekitar gue kayak abis dari sini mau kemana, abis dari sini mau jadi apa, abis dari sini apa lanjutannya, kayak abis dari sini kamu mau kayak gimana gitu. Jadi pas gue kuliah gue masih seneng-seneng sama teman-teman gue kayak ya udah, dan untungnya gue juga kuliahnya yang rajin-rajin aja. Jadi tapi itu juga nggak jadi beban buat gue dengan kuliah itu. Jadi gue kayak karena ada teman-teman gue seneng-seneng aja tiap harinya dan gue nggak mikirin masa depan gue gitu. Jadi kayak cuman ya udah, nanti juga kalau udah nyampe ke poin itu gue bakal bisa ngelaluinnya. Gue mikirnya kayak gitu sih. Cuman tiba-tiba abis gue kompre, entah kenapa gue langsung ngerasa kosong. Kayak gue langsung kepikiran omongan orang kayak lo abis dari sini mau kemana sih? Lo abis dari sini mau jadi apa sih? Gitu. Apa sih kayak awal mula hidup lo tuh ya dari sekarang gitu. Titik balik lo tuh ya dari sekarang. Lo pengen ngebahagiain orang tua lo tuh dengan cara kayak gimana sih? Jadi gue kayak cukup parah sih. Gue waktu itu kayak nyampe gue nggak makan semingguan, kayak nafsu makan gue bener-bener hilang semingguan. Terus itu kayak gue di depan orang gue masih kayak gini, gue ketawa-tawa, gue santai, gue segalanya. Tapi kayak pas gue udah di kamar, gue nggak ngapa-ngapain, gue nangis karena gue bingung kayak kalau gue nggak bisa nyesuain ekspektasi orang, terus gue kayak gimana gitu. Karena jadi manusia tuh kadang cuma butuh nyesuain ekspektasi orang aja gitu, bukan diri kita sendiri. Kita harus jadi apa yang orang lain mau. Jadi paling itu sih pas pada saat itu, pas ketika gue lagi kosong-kosongnya tentang masa depan gue bingung. Kalau buat masa depan gue sih nggak ada pernah pikiran ya, karena gue jujur gue nggak punya cita-cita yang jelas gitu. Gue cuma ngejalanin hidup gue sebagaimana kaki gue ini melangkah deh gitu. Jadi gue cuma pengen masa depan gue ini gue membahagiakan orang-orang di sekitar gue dan orang-orang puas dengan seorang gue gitu. Jadi paling gue kayak ya untungnya kayak gue kan belajar hukum nih, kebetulan gue juga ternyata ya ada passion gue di hukum gitu, walaupun bukan yang dengan politiknya, dengan apapun, tapi gue merasa seneng ada di lingkup ini gitu. Dan gue juga pengen kerja di suatu perusahaan yang besar dan ngebangun perusahaan itu. Jadi gue paling kayak masa depan gue pengen bikin orang-orang di sekitar gue bangga dengan diri gue pada poin saat itu. Jadi lebih ke situ sih poin utamanya. Gue inget banget ya, gue tahun 2018 itu gue kira-kira semester akhir lah, semester akhir kuliah. Itu gue ngalamin titik terendah. Gue yang jauh dari keluarga. Jujur gue itu orangnya jauh dari keluarga ya. Gue nggak curhat sama keluarga gue. Orang tua gue dua-duanya emang sibuk, gue akuin. Yang satu emang bapak gue bekerja, almarhum ibu gue ya, itu juga bekerja. Jadi gue tapi karena sebagai anak ya, gue ngerasa walaupun mereka jarang di rumah, tapi ada perbedaan yang muncul. Seperti kenapa ya orang tua gue ini gitu kan. Aduh, gue udah nangis, males banget deh. Nah, ada perbedaan yang gue rasain di keluarga gue, walaupun
Walaupun keluarga gue itu jarang ngumpul. Kalau mau namanya kan kalau lagi jarang ngumpul kan pasti udah bodo amat gitu kan. Tapi gue ngerasanya, ih orang gue tuh jauh tapi gue bisa ngerasain saking kelihatannya banget gitu kan. Gue ngerasa ada kejauhan dari orang tua gue. Kayak ada masalah gitu, problem antara di orang dua gitu kan. Itu gak kuat gue. Itu tuh membuat gue, kenapa ya keluarga gue gitu kan. Dan dari situ gue ngeliat ibu gue berubah. Berubah itu ternyata sebenarnya adalah dia itu kayak seolah-olah dia itu mendem masalah dia sendiri sampai nimbulin penyakit dalam diri dia sendiri. Awalnya almarhum ibu gue tuh ya apa-apa sendiri kan, ngerasa dia mungkin karena jauh kan, nggak jauh ya udah kayak miskom gitu kan sama suaminya, sama bapak gue. Tapi ya ibu gue ngerasa dia bisa kan, karena orang karir kan, jadinya dia bisa. Ujungnya kelihatan kalau dia itu nggak bisa, sampai dia itu sakitnya nggak ketahuan ya, cuma setahun. Itu awalnya ibu gue tuh kelihatan kayak orang bengong. Di keluarga kira ya perlunya ke psikolog aja gitu kan. Taunya itu gue udah mulai drop ya, maksudnya udah mulai sedih, udah nangis setiap hari di kamar. Kenapa ibu gue gitu kan, kenapa ibu gue ya gitu kan. Sampai gue ke psikolog nemenin ibu gue, dan ternyata di psikolog itu tuh emang ibu gue cerita semuanya, cerita tentang kehidupannya. Tapi nggak pernah. Titik terendah yang pernah gue alami di hidup gue itu saat gue ditinggalin sama orang-orang yang gue gantungin banget. Maksudnya di saat itu tuh gue ngerasa kayak tanpa mereka tuh gue nggak bisa apa-apa, dan mereka malah ninggalin gue. Jadi tuh di situ posisinya gue SMA dan emang nggak tinggal deket sama orang tua dia. Jadi gue tuh lebih banyak ngabisin waktu gue sama teman-teman gue yang kayak emang seharian gitu sama mereka, mau dari via by text atau ketemu langsung ya kan. Dan terus habis itu ada apa ya, kayak salah paham gitu di antara kita, dan gue tuh didiemin sama mereka. Didieminnya tuh mereka gimana ya, menurut gue tuh itu termasuk psikis gitu kan, kayak gue tuh nggak tahu salah gue apa, dan mereka tuh ngediemin, lebih milih buat yang kayak apapun yang gue lakuin tuh mereka nggak ada respon gitu kan. Sampai mereka main atau mereka pergi, gue tuh nggak pernah diajak buat ikut. Dan di situ tuh gue posisinya bener-bener gimana ya, udah ngegantungin hidup gue tuh ya sama mereka gitu, sampai kayak gue nggak pernah ngelihat orang lain lagi, cuma mereka doang gitu. Dan saat gue ngerasa gue udah diabaikan sama mereka, itu tuh bener-bener ngebuat gue down, sedown-downnya gitu. Gue merasa worthless gitu, kayak oh gue udah nggak berharga lagi gitu. Jadi itu gue umur 12 tahun, gue kelas 6 SD, dan itu masa-masa gue mau lulus SD sebenarnya, jadi mau ke SMP. Dan itu semuanya suddenly banget gitu, karena papa nggak pernah ada sakit apa-apa, dan tiba-tiba ternyata terkena serangan jantung, dan itu cukup menyakiti hati gue banget. Sampai saat ini pun juga kayaknya sakitnya masih kerasa aja sih. Bener-bener kalau untuk dijelasin seberapa sakit kehilangan orang tua itu, menurut gue salah satu sakit yang nggak bisa gue deskripsi dengan kata-kata ya, karena memang terlalu pedih aja. Cara saya bangkit adalah saya cari tahu kelebihan saya apa, saya cari tahu value diri saya apa, dan saya cintai diri saya. Cara gue bangkit tuh gak mudah. Itu gue harus ngelawan diri gue sendiri sih. Tapi untungnya pada saat itu, entah kenapa, ya Allah tuh kayak baik banget ya. Kayak Allah tuh baik banget. Kayak gue ketemu aja sama dengan orang-orang yang bisa selalu support gue gitu. Kayak teman-teman gue. Dan pada saat itu gue ketemu pacar gue. Jadi kayak bener-bener apa ya, bikin kayak ya lo tuh gak sendiri gitu. Dalam mencapai impian lo tuh ditemenin orang-orang yang sayang sama lo gitu. Orang-orang yang apa ya, yang dari dulu sama lo, kayak teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, keluarga gue, dan orang-orang yang baru datang di hidup lo, kayak cowok gue. Jadi gue ngerasa seneng sih, gue kayak gue terima kasih banget sih sama Allah, kayak gue langsung ditemuin pada titik gue lagi terendah itu, gue langsung ditemuin orang-orang baik. Cara gue bangkit itu pas awal sedaun-daunnya itu gue nangis sih. Menurut gue cara yang paling bagus buat itu tuh ngeluarin ya kan. Emang awalnya tuh susah banget buat ngeluarin itu
kan, karena banyak banget hal-hal yang gue pikirin gitu kan, karena gue tetap ngerasa itu tuh semua salah gue gitu kan, padahal salah paham, gue ngerasa salah di kedua belah pihak gitu kan, kayak kita komunikasinya kurang, jadi tapi gue di situ tetap ngerasa itu salah gue semuanya. Dan menurut gue tuh speak up adalah salah satu cara yang paling bagus buat bangkit, karena ketika lo udah ngeluarin apa yang lo rasain gitu, seenggaknya lo udah berbagi beban lo gitu walaupun sedikit, daripada lo pendam sendirian. Untuk cara gue bangkit sebenarnya cukup lama banget. Gue kayak terpuruk dalam kesedihan sampai kayak bener-bener pernah jadi orang yang tertutup banget, dan kayak kayak kehilangan teman-teman juga karena gue jadi orang pribadi yang berbeda. Sempat dari papa meninggal itu kayaknya 3 tahun gue bener-bener terpuruk. Dan untuk cara gue bangkit, sebenarnya gue bingung sih cara untuk kasih tahu gimana cara gue bangkit, karena kayak itu tuh dari dalam diri sendiri aja yang merasa kayak oke, udah enough, cukup lo sedihnya, dan saat ini udah saatnya lo bangkit lagi gitu. Jadi kayak itu lebih ke diri sendiri yang ngomong ke diri sendiri kalau udah cukup sedihnya dan udah harus ngelihat ke depan lagi. Cara gue bangkit, gue dari keluarga gue sendiri sih, dari bapak gue, dari kakak-kakak gue, itu ngebuat gue bangkit. Dari keluarga gue juga, dari om gue, cowok gue sendiri. Gue di situ mikir, gue ini masih punya kehidupan yang panjang. Gue harus lulus kuliah, gue harus kerja, gue harus nikah. Gue juga pengen punya kehidupan nantinya dengan suami gue yang lebih baik dari kehidupan keluarga gue sendiri. Karena menurut gue kehidupan keluarga gue tuh kayak aneh banget deh, kayak beda gitu sama keluarga yang lainnya yang seru gitu kan. Gue tuh cuma pengen nyiptain suatu hal yang gue gak akan kayak gitu. Gue nanti kalau punya suami, gue bakal kayak suami gue tuh, sama suami gue nanti bakal kayak gini lah, bakal seru, maksudnya ya berbeda lah. Gue cuma mau nyiptain hal itu aja sih. Gue gak nyontoh keluarga gue tuh, ya gue itu menjadi panutan gue untuk menciptakan keluarga yang lebih baik nantinya. Jadinya gue berpikiran, gue mau move on, gue mau bangkit, gue mau nunjukin kalau gue tuh harus nyiptain keluarga yang bahagia juga gitu. Mami gue sama adik-adik gue yang bikin gue bangkit, karena gue ngerasa kalau gue kayak gini terus, mereka gimana, mereka ngeliat gue gimana, perasaan mereka terhadap gue gimana. Yang mami gue sakit terus dia harus ngeliat anaknya terpuruk, depresi segala macem. Jadi gue nggak mau mereka ngeliat itu semua. Akhirnya gue memutuskan untuk berubah dalam artian gue harus mulai berpikir positif. Gue mulai menjalani kegiatan-kegiatan yang membuat gue berpikir positif juga sih. Terus sama gue mikirin adik-adik gue sih, lebih tepatnya. Cukup cepat sih, karena saya punya ramuan self healing sendiri. Saya tahu kelebihan saya, dan yang pastinya saya cinta diri saya. Sebenarnya proses itu tuh masih berlangsung sampai sekarang ya, karena naik turun aja gitu loh, nggak yang kayak lo selesai terus kayak lo udah jadi lo yang baru gitu. Karena nyampe sekarang gue masih naik turun karena nyampe sekarang gue belum mencapai impian gue itu, dan gue belum mencapai impian yang orang-orang pengenin ke gue itu. Jadi kadang ada masanya gue kayak ngedown banget, entah kenapa tiba-tiba kayak gue lagi tidur gue kepikiran, lo nih kayak gimana cara ngebahagiain orang-orang tersayang lo tuh kayak gimana. Tapi di sisi lain, di saat gue lagi menikmati momennya, ya gue seneng kayak ya udah lo harus jalanin aja. Tapi di saat lo lagi sendiri dan lagi kepikiran, lagi baper aja gitu kan, apalagi lagi masa-masa PMS, ya udah bawaan lo tuh kayak pengen marah, pengen nangis karena kayak gitu, karena bawaan aja juga kayak gitu sih. Ya kalau berapa lamanya sih, menurut gue tipe orang yang alhamdulillah cepat move on ya. Gue kalau ditinggalin cowok juga nih misalnya, gue juga tipe orang yang cepat ngelupain walaupun itu keinget-ingetan. Apalagi orang tua kan, orang tua itu alhamdulillah gue tuh bisa, gue tuh gak berlarut. Gue tipe yang ya udah, gue tuh tipe yang ikhlas. Gue tuh gak tahu ya arti ikhlas tuh sebenarnya ada dua. Ketika kita ngomong ikhlas tapi ternyata hatinya enggak, padahal sebenarnya itu juga udah ikhlas loh. Kadang kan gue bingung deh sama orang yang udah ngomong ikhlas, dalamnya tuh kayak mana sih gitu kan, gue gak ngerti. Tapi intinya gue tuh ikhlas, bener-bener ikhlas gitu kan, ikhlas ngadepin itu semua. Jadinya ya gue ngerasa gue cuma butuh ya setahun lah ya, tahun itu gue juga karena nangis gue tuh udah benar-benar abis loh. Gue udah penyesalan hidup gue tuh udah benar-benar abis waktu awal-awal sadar kalau orang tua gue tuh kayak gitu, dan ibu gue sih meninggal itu gue udah benar-benar air mata gue abis. Jadi gue ketika udah mau bangkit itu gue ambil positifnya, itu gue cuman mikirin gitu, gue berdoa yang baik-baik aja, gue nggak mau ikut yang pahit-pahitnya. Gue itu mau jadiin pelajaran hidup yang bener-bener banget lah. Pokoknya nggak mau ngulangin hal-hal kayak gitu. Yang dari guanya sendiri juga, guanya juga harus tahu kayak mana ke keluarga, nggak cuek lagi, harus peduli satu sama lain, ke adik, ke kakak, ke ponakan, ke semuanya pokoknya. Dari
pertengahan SMA sampai lulus SMA itu. Jadi selama 2 tahun itu gue hampir tertekan sih. Jadi SMA kalau kata orang tuh masa yang paling seneng, bahagia. Kalau menurut gue tuh malah masa yang paling nyiksa, yang tertekan gitu. Gue SMA tuh nggak pernah muluk-muluk pengen masuk kuliah kampus ini atau apa. Gue tuh cuma pengen satu, gue pengen lulus, pengen keluar dari lingkaran neraka gitu, karena gue ngerasa bener-bener yang kayak udah nggak kuat di situ. Mungkin selama 3 tahun ya, 3-4 tahun lah gitu, semenjak gue menghabiskan masa-masa remaja gue dengan kesedihan gitu, dan bahkan sampai jadi pribadi yang bener-bener tertutup banget. Jadi itu bener-bener masa-masa yang gue merasa kayak itu masa-masa yang paling terendah dalam hidup gue, karena sampai ke circle pertemanan pun kayaknya gue juga nggak mau masuk ke circle pertemanan mana-mana, karena gue tetap masih masih terhanyut dalam kesedihan aja. Nggak pernah sih, gue bukan tipe orang yang mau bunuh diri atau melukai diri gue atau lain sebagainya. Gue tipe orang yang lebih diem, merenung. Nggak mungkin nyakitin diri gue juga ya, karena gue nggak makan segala macem, tapi nggak sampai gue melukai diri gue sih. Kayak itu bukan satu hal yang harus dilakuin sih. Walaupun sedepresi apa lu, mengakhiri hidup bukan jalan yang terbaik sih menurut gue. Pernah, dari cerita saya tadi, saya pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup saya. Namun karena saya punya self healing sendiri, saya tahu kelebihan saya dan saya cintai diri saya, jadi saya tidak melakukannya dan bisa melewati hal tersebut. Kalau bunuh diri, gue kayaknya gimana ya? Bukan nggak pernah sih. Cuman kayak gue kayak ngerasa kayak capek gitu, kayak aduh kapan ya gue bisa nyampe ke poin itu gitu. Aduh kapan ya gitu. Jadi paling cuman capek-capek aja, kayak ngeluh aja. Tapi ya untungnya tadi banyak support system di sekeliling gue gitu yang bisa nenangin gue dan nyemangatin gue. Alhamdulillah enggak, gue nggak pernah kepikiran ketika orang tua gue berantem atau apa, gue aneh-aneh gitu, gue enggak. Gue paling perginya cuma main, gue cuma seneng-seneng. Gue kalau aneh-aneh gitu gue nggak tahu ya, gue nggak berminat untuk rokok pun, gue nggak berminat. Gue minum minuman itu gue bukan nggak tahu deh, jiwa gue tuh kayak nggak tertarik sama sekali sama hal kayak gitu. Sama hal kayak gitu tuh nggak tertarik, bukannya so baik ya. Sebenarnya gue juga kalau ngeliat orang rokok ya bodo amat, cewek ngerokok ya bodo amat. Tapi gue juga orang yang bunuh diri itu juga ngapain sih gitu loh, ngapain sih bunuh diri gitu kan, nggak nemen amat sih. Walaupun orang tua kita berantem ataupun kita lagi ada masalah di titik itu, ya udah lo relax aja. Kita kan masih punya temen, kita bisa seneng-seneng, kita bisa ya kalau lo punya duit ya lo belanja, kayak masih ada nilai positif yang lainnya gitu, dibandingkan lo harus bunuh diri, lo ngapain gitu. Kayak gue juga agak heran sih sama orang kayak gitu. Mungkin ada suatu mentalnya yang apa ya, nggak tahu lah, intinya mungkin kurang bersyukur aja sih. Jadinya gue nggak ada pikiran-pikiran untuk gue ini harus bunuh diri, gue harus minum-minuman atau mabok atau narkoba tuh. Gue pernah pengen bunuh diri. Kayak gue mikirnya udahlah ya, kan emang gue jauh dari keluarga dan orang-orang yang gue sayang banget gitu, teman-teman gue yang gue gantungin banget udah nggak nganggep gue lagi. Jadi gue ngerasa kayak worthless gitu kan, kayak ya udahlah kayaknya kalau gue mati nggak bakal ada yang sedih juga. Gue mikirnya gitu kan. Kayaknya hampir tiap hari kayak bawang bombay gitu, nangis gitu kan terus. Dan pas awal-awalnya gitu kan, gue bener-bener tertekan banget deh, pengen cabut sekolah, pengen udah kali ya. Gue tuh udah sempet mikir-mikir yang aneh-aneh gitu kan. Menurut gue itu adalah hal paling bodoh banget sih gitu kan, karena ya buat apa gue mikir kayak gitu, mereka aja nggak mikirin gue kan. Untuk sampai bunuh diri, puji Tuhan gue nggak pernah kepikiran sampai kayak gitu. Tapi untuk melakukan hal bodoh, kayaknya pernah ya, kayak seeking for attention gitu. Karena pada saat itu gue benar-benar kehilangan sosok papa banget. Sedangkan di mana masa-masa remaja gue butuh banget kedua orang tua gue gitu. Jadi kayak gue mencari attention dari banyak orang dan melakukan hal-hal yang kayak nggak perlu aja gitu. Gue dari SD sampai sekarang gue hidup, gue sendiri dan gue ngerasa sih gue nggak mencari siapa-siapa ya. Kayak misalnya orang kayak punya pacar, dia cari pacar gitu. Gue nggak sih, karena misalnya gue depresi, mak gue kan sebagai objek dari depresi gue, dan gue nggak mungkin dong ngomong ke dia, curhat ke dia gitu. Jadi gue lebih tipe orang yang memendam sendiri. Apapun masalah gue pendem, gue pikirin sendiri, gue cari jalan keluarnya sendiri gitu. Ini doi, karena gue rasanya ya gue tuh lebih nyaman dengan orang lain sih dibanding keluarga gue sendiri gitu. Jadi gue walaupun doi itu bukan orang lain, maksudnya bukan inti keluarga gitu loh. Jadi gue gue lebih nyaman tuh sama keluarga orang lain terkadang dibanding dengan keluarga sendiri, karena kan gue emang gak deket sama keluarga gue sih. Dan kalau yang gue cari pertama sih ya doi gue sendiri sih, karena gue lebih enak cerita ke dia. Walaupun kadang dia nggak dengerin ya bodo amat, yang penting gue udah cerita, ya udah nangis, ya udah. Habis itu kan di
dikasih wejangan sama dia ya udah gitu, intinya doi ya. Yang saya cari adalah diri saya sendiri. Karena menurut saya diri sendirilah yang bisa menarik saya keluar dari titik terendah tersebut. Ya kalau gue pribadi sih cowok gue ya, karena ya gue 24 jam gue cerita terus sama dia. Dia tahu cerita gue gitu, apa yang gue alamin dia tahu semua. Dia tahu banget gue tuh kayak gimana, dan dia juga tahu gimana cara nge-handle gue. Jadi gue at least gue butuh nenangin diri gue dulu biar gue bisa berpikir secara jernih ke depannya. Baru selanjutnya gue kayak ya gue ngeliat keluarga gue udah senang. Jadi ya udah, keluarga gue ya emang orang yang selalu ada di sekitar gue dan selalu sama gue gitu. Dan teman-teman gue tuh bagian gue ketawa-tawa, ya gue lupa tentang semuanya sama teman-teman gue gitu. Sama pacar gue juga bagian gue nangis dan ketawa-tawa, dan bagian sama teman gue ketawa-tawa, sama keluarga gue bagian yang kayak gue harus ngebahagiain mereka. Itu aja sih yang gue pikirin setiap ngeliat orang-orang itu. Orang yang pertama gue cari itu adalah diri gue sendiri. Karena gue ngerasa kayak yang bisa nolong gue tuh cuma diri gue sendiri. Mau gue minta tolong ke siapapun, kalau diri gue sendiri aja nggak bisa nerima gitu, gue nggak bakal ketolong gitu. Jadi gue orang yang paling pertama gue cari adalah diri gue sendiri. Karena saat gue down itu gue ngerasa gue kehilangan dia. Kayak apa sih gitu kan. Gue cuma ngelihat pandangan orang lain tapi nggak ngelihat gue sendiri. Jadi pas gue udah mulai bisa nerima, gue ya udah fokus ke diri sendiri. Menurut gue tuh lebih bagus daripada ya udah berarti lo besok nggak boleh gantungin ke orang lain lagi. Lo harus bisa gantungin apapun ke diri lo sendiri. Jadi nggak bakal ada kejadian kayak gini lagi. Diri gue sendiri itu orang yang pertama yang gue cari, karena pada saat itu gue merasa nggak ada orang yang bisa bantu gue dari kesedihan gue. Jadi siapa yang pertama yang gue cari pada saat kesedihan? Gue harus mencari diri gue sendiri, karena gue nggak mau ngandelin orang terus. Jadi gue sadar bahwa gue harus mencari diri gue yang sempat hilang itu untuk bisa bangkit lagi.